Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Kita akan mendengarkan suara kebenaran. Kebenaran hanya kita dapatkan dari Alkitab. Sekali lagi, kebenaran hanya kita dapatkan melalui Alkitab. Ya. Kita akan belajar tentang misteri kematian. Misteri kematian diawali dari perintah Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itulah jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari kau makan buahnya, pastilah engkau mati. Tuhan berfirman, seluruh buah-buahan yang di Taman Eden boleh dimakan. Tapi ada satu pohon, ya, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu tidak boleh dimakan. Pada saat dimakan, manusia mengalami yang namanya mati. Ya. Kita lanjutkan tentang kejatuhan manusia. Kejadian 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya. Yang kedua adalah tipu muslihat ular, ya, atau gambarannya adalah iblis, adalah ular. Ya. Di sini dia adalah bapak segala pendusta, ya, yang menjatuhkan manusia, membuat manusia itu mati. Ya. Sini dikatakan, si ular berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kau makan buahnya, bukan? Ya. Jadi itu si iblis, ya, si ular itu tadi, ya, memutarbalikkan perkataan Tuhan, memutarbalikkan perkataan Tuhan. Ya. Tuhan tadi berkata bahwa semua pohon boleh dimakan, tapi satu pohon, ya, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu tidak boleh dimakan. Tapi iblis, ya, si ular tadi berkata, ya, memutarbalikkan fakta. Ya. Jadi setiap kita yang selalu, ya, berbohong, istilahnya katakan memutarbalikkan fakta itu berbohong, ya, itu hidup kita serupa dengan si iblis, si ular tadi, ya, yang sukanya berbohong, ya, sehingga iblis dikatakan bapak segala pembohong. Ya. Jadi setiap kita yang suka bohong, ya, bertobat, ya, supaya karakter kita jangan seperti iblis. Ya. Sini dikatakan ayat yang keempat, tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu makan tidak akan mati. Ya. Jadi dikatakan bahwa kalau kita sekali-sekali makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, dikatakan iblis itu tidak mati. Dia memutarbalikkan bahwa Tuhan berkata bahwa saat kau makan buah pohon itu, kamu mati. Mati itu bukan berarti tidak bergerak, ya. Seperti orang mati di dalam peti mati itu, dia tidak bergerak. Arti mati yang sesungguhnya adalah dipisahkan. Bahasa aslinya motamot, dipisahkan dari sumber kehidupan. Jadi satu manusia mati, dia mengalami pemisahan, dipisahkan oleh Tuhan dari buah yang namanya buah pohon kehidupan. Di saat manusia makan buah itu, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia mengalami yang namanya kematian, dipisahkan, diceraikan dari buah pohon kehidupan. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang sama-sama dia.
dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat pohon ara dan membuat cawat. Dari sinilah kejatuhan manusia. Manusia makan ya. Karena tipu muslihat iblis itulah. Manusia makan buah pohon itu. Sehingga manusia mengalami yang namanya kematian. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang, janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu, dan memakannya, sehingga ia hidup selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya. Disinilah saat manusia makan buah pohon pengetahuan itu, yang baik dan yang jahat, ya, manusia mengalami kematian. Manusia harus diusir dari Taman Eden, ya, dijauhkan dari buah pohon kehidupan. Dampak buruk terjadi pada manusia saat manusia tidak lagi bisa makan buah pohon kehidupan. Mengapa? Ya, dampak buruk terjadi karena manusia saat dia jauh dari pohon kehidupan, mereka hidupnya tidak bisa selama-lamanya. Hidupnya tidak bisa kekal. Ya, terbukti sampai saat ini ya. Seluruh keturunan manusia ya, itu mengalami yang namanya dosa warisan dari ya, leluhurnya yaitu Adam. Mereka mengalami yang namanya sakit. Mereka yang mengalami yang namanya sakit penyakit stroke, diabetes, jantung, kanker. Kenapa? Sudah tidak bisa lagi makan pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu manfaatnya banyak bagi manusia. Dia bisa hidup selama-lamanya. Dia bisa sembuh dari sakit. Tapi karena dipisahkan dari buah pohon kehidupan, mereka akhirnya saat ini dan seterusnya manusia mengalami sakit penyakit. Manusia mengalami yang namanya penderitaan. Ya. Sini kita belajar bahwa dosa warisan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan keturunan manusia. Ya. Sampai sekarang. Ya. Bahkan dampak buruk dari manusia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya. Manusia cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Ya. Kita tahu contohnya anaknya Adam, ya, Kain dan Habel, ya. Karena dia sudah mulai pinter, punya pengertian, ya. Dia marah dengan adiknya, Kain marah dengan adiknya, sehingga Kain membunuh adiknya sendiri. Ya. Sangat bahaya sekali saat manusia punya pengetahuan. Ya. Sebenarnya Tuhan tidak melarang manusia untuk makan buah pohon pengetahuan itu. Tuhan ingin manusia makan buah pohon pengetahuan itu. Tetapi hatinya belum siap makan buah pohon pengetahuan. Sehingga Tuhan melarang manusia untuk makan buah pohon itu. Sehingga dia harus dipisahkan. Mengapa kok harus dipisahkan dari pohon kehidupan? Kalau manusia itu hidup selama-lamanya itu sangat berbahaya. Ngeri. Ya, kita bisa lihat sekarang. Karena ada pengetahuan yang dia miliki, manusia cenderung sombong. Manusia cenderung angkuh, manusia cenderung menguasai sesamanya, ya. Manusia cenderung menyakiti sesamanya, ya. Merasa negaranya itu paling hebat, menjajah yang lemah, menyakiti yang lemah, memperbudak yang lemah, ya. Itu akibat dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang dimakan oleh manusia, sehingga keturunannya menjadi jahat. Itu terbukti. Sampai sekarang ya, kejahatan manusia semakin bertambah-tambah. Inilah dosa warisan yang tidak bisa dilepaskan daripada manusia. Ya, kematian, sakit penyakit tidak bisa dilepaskan. Ya. Saat ini ya kita lihat ya, orang kalau sudah kena vonis kanker, ya, manusia itu akan mengalami sakit penderitaan yang akhirnya dia akan mengalami yang namanya kematian. Karena buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini
Ya. Tuhan akhirnya apa? Membuat manusia hidupnya itu adalah keluar dari konsepnya Tuhan. Konsep Tuhan manusia itu hidup selama-lamanya. Konsep Tuhan itu manusia itu serupa dengan gambarannya. Akhirnya rusak gara-gara manusia taat kepada iblis. Kita mau belajar apa itu, saudara, bahwa Tuhan ingin kita menikmati pohon kehidupan itu kembali, sehingga kita tidak akan mengalami yang namanya sakit penyakit. Kita nggak bisa lagi mengalami yang namanya kematian. Ya. Manusia saat jauh dari pohon kehidupan dan tidak makan buah pohon kehidupan, ya, manusia lama-lama mengalami yang namanya penuaan. Ya. Tua, semakin tua, sakit-sakitan, lemah. Akhirnya apa? Ini kematian lagi, dipisahkan dari roh, jiwa, dan tubuhnya. Tubuhnya akhirnya apa? Mengalami kematian, ya, tidak bergerak. Nah, itu tidak bergerak ya tubuhnya, karena tidak ada rohnya, maka dia tidak bergerak. Kalau ada rohnya dia bergerak, karena dia dipisahkan. Nah, kematian itu artinya dipisahkan. Akhirnya tubuhnya tidak bergerak, ya, dimasukkan ke liang lahat. Dipisahkan dari seluruh sanak saudaranya, ya. Dipisahkan dari istrinya, suaminya, anaknya, dipisahkan. Dan Tuhan sangat sedih, hati Bapak sangat sedih. Gambaran yang dibentuknya tadi, yang serupa dengan dirinya, harus mengalami peristiwa tragis yang namanya kematian, dipisahkan. Tapi karena anugerah Tuhan yang begitu mengasihi kita, dengan Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan menyelamatkan manusia dari kematian, dari dipisahkannya antara tubuh, jiwa, dan roh, ya. Tubuh, jiwa, dan roh itu disatukan oleh darah. Dan darah manusia ini sudah terkontaminasi. Darahnya si jahat, darahnya iblis, sehingga dia tidak bisa lagi masuk ke tempat di mana hadirat Tuhan ada. Di situ ada pohon kehidupan. Di situ manusia bisa makan pohon kehidupan. Tetapi karena dosa, karena darah yang terkontaminasi itu, maka manusia tidak bisa menikmatinya. Tapi karena Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini, dia memberikan darah yang ditumpahkan itu, dan darahnya itu menyatukan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tetap disatukan tubuhnya, rohnya, dan jiwanya di dalam hadiratnya, dan menikmati pohon kehidupan di tempat yang dia sediakan. Coba kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Ya, tidak ada manusia yang bisa lagi kembali ke pohon kehidupan tadi, ya. Makan buahnya, ya, makan daunnya. Buah dan daunnya itu, daunnya menyembuhkan. Buahnya itu memberikan kehidupan yang kekal. Itu pohon kehidupan. Dan manusia tidak bisa menuju ke sana, ya. Sekalipun dia merasa bahwa agamaku ini paling benar, agamaku paling dasar. Tetapi jika dia tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia tidak akan bisa ke sana. Karena di sini katakannya, akulah jalannya. Tidak ada yang lain, akulah jalannya. Yesus berkata seperti itu. Dan tidak ada di dunia ini yang mampu berkata, akulah jalan. Hanya Yesus. Akulah jalan dan kebenaran. Jalan yang benar. Yesus adalah jalan yang benar menuju pada kehidupan. Di mana ada kehidupan? Di pohon kehidupan. Di mana? Di situ ada buah dan daun yang bisa menyehatkan dan bisa menyembuhkan dan bisa membawa kita kepada hidup yang kekal. Ya. Sini kita belajar
bahwa kita perlu makan itu, buah pohon kehidupan, supaya kehidupan kita itu kekal. Dan Yesus membawa kita ke sana. Kebaikan tidak bisa menuju ke sana. Kebaikan manusia tidak bisa. Manusia tidak bisa berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menuju ke sana. Hanya orang yang percaya Yesus dan menerima percikan darah Yesus, dia akan menerima jalan dan kebenaran dan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada orang yang bisa berjumpa dengan Bapa Tuhan. Saya pernah katakan bahwa status kita dengan Tuhan adalah Bapa dengan anak. Kita akan kembali ke Bapa kita. Tuhan saat mengalami adalah Bapa kita, Tuhan adalah Bapa kita. Saat kita mengalami kematian, dipisahkan dari pohon kehidupan, dari hadirat Tuhan. Tuhan sedih, Tuhan rindu manusia kembali kepadanya. Saat ini mari kita kembali kepada Yesus sebagai sumber pohon kehidupan, sebagai jalan kehidupan yang membawa kita ke sana. Di sana hanya Tuhan Yesus Kristus yang menuntun. Coba kita buka di kitab Wahyu ayat 22, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini adalah langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Tuhan akan menghanguskan bumi yang lama ini, dan Dia akan membuat langit yang baru dan bumi yang baru. Di situ ada pohon kehidupan yang daunnya bisa menyembuhkan. Luar biasa Tuhan itu. Rencananya dahsyat, rencananya ajaib. Setiap kita yang percaya Yesus Kristus Tuhan, nama itu nama yang menyelamatkan. Nama itu adalah nama yang menuntun kita kepada buah pohon kehidupan. Mari percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan lain, hanya kepada Yesus Kristus. Dia yang berkenan kepada Bapa. Dan Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Anak Panah GR. Tuhan Yesus memberkati.